Oke, tes. Oke, sip. Oke, selamat siang, sore, malam, teman-teman. Jadi selanjutnya untuk mempersiapkan UAS Statur, di sini gue bakal bahas soal UAS tahun 2020 nomor 3. Soalnya udah gue kirim di drive ya, harusnya nanti bisa dilihat aja langsung di situ. Nah, soal ini adalah soal tentang gaya gesek. Nah, mungkin gue bakal disclaimer dulu sebelum mengerjain soal ini, karena menurut gue soal ini tuh hitungannya agak ribet. Sebenarnya bukan ribet sih, banyak sih hitungannya. Jadi mungkin mohon dimaklumi atau mungkin ya mohon koreksi gua kalau gue itu ada salah ngitung. Yang penting gua coba usahain jelasin konsep. Dan mungkin kalau gua di tengah jelasin ada miskonsepsi atau ada konsep yang salah gue jelasin, mungkin bisa koreksi gua tolong ya. Karena di sini kita sama-sama belajar. Oke, jadi di sini pertama di soal ini itu ada dua buah balok, itu A sama B, lalu ada pegas di sini. Pegasnya dengan konstanta sekian dan dia itu terkompresi. Terkompresi itu berarti dia tertekan ya. Yang tadinya dia panjangnya segini, maksud dia tertekan ternyata jadi segini doang gitu. Jadi makin pendek kayak ditekan. Sebesar 5 mm. Nah, terus pada posisi yang ditunjukkan bla bla bla, tentukan besar gaya aksial P yang ini yang dibutuhkan untuk memulai pergerakan balok A ke arah bawah. Berarti kita mau A-nya itu ke arah bawah. Tapi di sini P-nya terkecil. Nah, kalau P-nya terkecil, mungkin gua udah ngejelasin pakai apa mungkin kalau kalian nonton soal sebelumnya. Nah, di sini ada grafik dari apa ini? Gesek. Mana nih? Ini soal sebelumnya ya. Mungkin kalian bisa nonton. Nah, tadi di soal sebelumnya gue udah ngejelasin tentang grafik gaya gesek. Nah, yang di sini ditanya adalah P terkecil ketika yang dibutuhkan untuk memulai pergerakan ke arah balok. Maksudnya P terkecil itu adalah di sini. Jadi, ah, ya, jadi di sini. Nah, ketika dia ada di puncak sini, ini kan tadi gue udah jelasin. Kalau gayanya itu ada di sini, di sisi di kiri, maka dia itu bakal diam. Sedangkan kalau gayanya di sisi kanannya, di sisi kanan puncak, itu bendanya bakal bergerak. Nah, karena yang ditanya sekecil mungkin, yang terkecil, maka kita perlu sebenarnya di sini nih. Bukan di sini sih, sebenarnya di sini. Nah, cuma kan karena dia garis lurus ya kan, garis lurus. Jadi ya nilai ini sama ini kita anggap sama aja. Jadi terkecilnya di sini. Kalau kita tambah dikit berarti dia udah bergerak gitu loh. Nah, berarti kita ditanya titik yang ini. Nah, titik di sini didapat dari mana? Dari gaya normal dikali mu s. Nah, berarti kita di sini pakai mu s. Yang mana di sini mu s-nya harusnya dikasih tahu nih. Nah, koefisien gesek statik itu di semua kontak adalah 0,3 gitu. Oke. Berarti lanjut aja ya. Mungkin di sini gue tinjau dari benda apa dulu? Dari benda A kali ya. Ya udah dari benda A dulu kali ya. Tinjau A. Nah, oh iya di sini kan karena benda A cenderung bergerak ke arah bawah ya kan, yaitu ke sini. Berarti sebentar gue gambar dulu deh bendanya. Gini ya kan, terus ada bopeng di sini. Nah, oke. Nah, di sini digarisbawahi juga kalau berat A dan B diabaikan. Berarti di sini nggak ada gaya beban, nggak ada gaya berat. Nah, berarti di sini ada gaya apa aja? Karena dia cenderung mau bergerak ke bawah, berarti gaya gesek di sini muncul ya kan? Berlawanan kecenderungan arah geraknya, yaitu ke atas. Berarti di sini ada gaya gesek ya kan? Jangan lupa gambarnya ditempel gini biar nggak disalahin penguji apa pemeriksa. Kita tulis F gesek berapa satu kali ya? Gesek satu. Nah, terus ada P di sini ya kan? Terus ada gaya normal karena dinding ini sama balkon ini bersentuhan. Gaya normalnya adalah tegak lurus. Nah, ini kita kasih gaya normal satu. Nah, terus ada apa lagi di sini? Ada gaya gesek lagi. Gaya gesek kemana? Ke atas. Ya kan? Karena dia mau bergerak ke sana, jadi karena digesekkan, digesek berlawanan sama kecenderungan benda bergeraknya. Ini kita namain F gesek 2. Nah, karena benda A sama B apa saling kontak, berarti ada gaya normal di sini. Tegak lurus ya. Nah, ini gue namain apa? N2 aja kali ya, biar sama sama ini. Oke, terus ada apa lagi? Udah kali itu aja. Karena nggak ada gaya beban ya kan? Kan berat A dan B diabaikan. Udah itu aja.
Jangan lupa ada acuan sumbu. Nah, kayak gini kita tinggal hitung-hitung aja sih paling. Oh ya, mungkin gua gambar sumbunya juga di sini. Ini ada 45 derajat. Terus ada sini gini 60 derajat. Oke, berarti kita tim FV dulu sama dengan 0. Oke. Nah, sigma V ada apa aja? Ada min P. Karena P-nya ke bawah, jadi kita negatif. Nah, ada F gesek 1 ya kan di sini. Nah, cuman F gesek 1. Nah, cuman dia itu sin atau cos pertanyaannya. Nah, berarti kita harus proyeksiin gaya F gesek 1-nya. Nah, di sini gue mungkin coba bakal jabarin proyeksiin. Sebenarnya ini dikali cos atau sin, ini dikali cos atau sin, ini dikali cos apa sin. Nah, kita coba proyeksiin F gesek satunya. Dia kan ini begini ya kan. Nah, ternyata sebentar. Yang ini itu 45 derajat. Nah, F geseknya kan kayak gini kan. Nah, kalau kalian mau ngeproyeksiin suatu gaya, step pertama yang perlu dilakukan adalah kalian gambar gayanya ya kan, kayak gini. Nah, terus step pertamanya itu kalian gambar ke arah mana kalian ngeproyeksiin. Nah, di konteks ini gue mau ngeproyeksiin ke sini, ya kan, ke sini, sama ke sini. Nah, kan kesepakatan sumbunya y-nya itu ke atas dan x-nya itu ke kanan. Jadi proyeksiin ke sini kayak gini. Nah, terus itu step pertama yaitu gambar proyeksiin. Nah, mungkin ini gue terus gesek satu. Step pertama adalah proyeksikan bendanya, proyeksikan gayanya sesuai sumbu yang kalian mau. Nah, step kedua, kalian bikin segitiga di mana gaya yang pengen kalian proyeksiin yaitu di sini f gesek 1 jadi sisi miringnya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kan ini tuh sebenarnya hampir jadi segitiga nih yang ini nih. Set, set. Nah, kurang garis ini aja. Nah, ya kan? No, jadi segitiga. Nah, gimana cara gue bikin segitiga? Ya udah dengan cara ini kan apa? X ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, dengan cara gue pindahin aja sumbu Y ini ke arah sini. Jadi yang ini gue pindahin ke arah sini. Nah, ini sebenarnya gue bikin kepanjangan sih, harusnya sumbu Y itu nggak sepanjang itu, cuma sepanjang ini doang. Nah, yang Y-nya itu gue pindahin ke sini. Jadi nanti dia jadinya kayak gini. Set. Nah, ya kan, yang ini kan yang X-nya. Ini yang F gesek. F gesek 1. Nah, ini yang X-nya. Nah, yang ini, yang Y-nya ya kan. Karena gue pindahin, yang ini pindahin sini. Nah, ini udah jadi segitiga, di mana siku-sikunya adalah di sini. Dan sisi miringnya adalah yang ini, F gesek 1. Nah, tadi step kedua adalah gimana kalian bikin segitiga di mana sisi miringnya adalah gaya yang pengen kalian proyeksiin. Berarti ini. Nah, tadi kan sumbunya ada di mana sih? Sini ya. Ini 45 derajat. Nah, gitu. Nah, karena ini 45 derajat dan ini tuh siku-siku, ya kan? Ini kan siku-siku nih. Ya kan? Nah, berarti ini otomatis ya 90 dikurang 45 nih yang ini. 90 kurang 45 berarti ini 45 derajat juga. Ya udah deh. Berarti nanti dapat deh F. Sorry. Sin itu kan demi. Sin demi. Sin itu kan demi. Demi itu yang F gesek Y. Ya kan? Yang ini kan F gesek 1Y. Benar-benar. Sini. F FY lah gini aja. Nah, sedangkan yang ini F yang ini F biasa. Sin demi. Depannya yang ini, miringnya yang ini. Sama dengan sin 45. Berarti FY-nya sama dengan F dikali sin 45 gitu. Nah, cosnya berapa? Cosnya. Fx-nya berapa? Fx-nya ya kalian tinggal cos aja. Apa, cos itu kan sami ya? Sami itu cos. Cuma kalau simpelnya, kalau FY-nya sin, berarti fx-nya itu udah pasti cos. Dengan sudut yang sama. Itu aja sih paling.
Gitu, itu cara proyeksiin gaya. Nah, terus, nah ini kan baru gaya gesek. Nah, coba kita proyeksiin yang gaya normal. Buat proyeksiin gaya normal, berarti kan gini ya. Kalau kalian lihat berarti gaya normal ada di sini kan. Set. Nah, yang mana ini tegak lurus nih? Yang ini itu sebenarnya tegak lurus ya kan. Karena kan gaya normal itu kan tegak lurus terhadap bidang sentuhnya. Nah, berarti ini tegak lurus. Nah, karena ini tegak lurus itu 90 derajat, berarti yang ini tuh 90 dikurang 45 ya kan? 45 yang ini. Berarti sudutnya adalah 45 derajat juga. Oh iya, pertama harusnya kalian proyeksiin dulu. Ini kan gaya normalnya. Nah, kalian mau proyeksiin sama Y-nya, berarti di sini. Nah, nah ini 45 derajat, biar bikin segitiga, gue mau pindahin sumbu X-nya itu ke sini. Nah, jadi ini segitiga siku-siku. Yang mana ini X, yang ini Y. Nah, berarti yang ini 45 derajat juga kan? Karena ya, yang ini siku-siku, yang ini 45, berarti otomatis ini 90 kurang 45. Tuh. Nah, nanti didapat, ya tinggal ini aja sih sebenarnya. Apa? Trigonometri aja, sini ini pasang. Nah, terus yang ini gimana? Kita coba proyeksiin yang gaya normal ya, gaya normal 2. Oke. Nah, dengan kayak gini ya kan. Nah, terus ini gaya normalnya. Oke, step pertama adalah gambar proyeksinya kalian mau di terhadap apa? Iya, proyeksinya kemana? Nah, gue mau proyeksinya tegak lurus yang kayak gini. Nah, berarti yang ini yang Y ya kan? Yang 2Y, yang ini yang 2X. Sudutnya tadi yang mana? Ini 60 derajat. Ntar, gue lupa gambar sudut. Oke. Nah, selanjutnya step kedua adalah kalian bikin segitiga di mana sisi miringnya adalah resultan yang ini. Berarti N2 ya kan? Segitiga di mana sisi miringnya adalah resultannya. Nah, resultan di sini kan N2 kan? Nah, ini udah segitiga nih. Berarti gue cukup aja pindahin N2Y-nya ke sini. Nah, ya kan? Tinggal pindahin aja. Jadi udah segitiga siku-siku. Nah kan yang ini siku-siku kan? Nah, habis itu tinggal step selanjutnya kalian cari tahu sumbunya ini berapa. Sumbu apa? Derajatnya ini berapa? Ini berapa derajat? Ini berapa derajat? Nah, itu tinggal geometri aja. Nah, mungkin di sini ada agak tricky ya geometrinya karena sumbu yang dikasih tahu sumbu lagi apa sih? Sumbu gak sih namanya? 60 derajat lah. 60 derajat yang dikasih tahu itu ada di bawah. Nah, jadi kita coba tarik garis dulu ya. Ini ke sini, terus ini ke sini ya kan? Terus ini diterusin jadi ke sini. Nah, terus yang merah. Oh, nah, itu. Oh, ini aja. Ini yang N2, ini apa sih N2Y ya? N2Y-nya kita tarik garis ke sini aja. Nah, nah ini kan 90 derajat ya kan yang ini. Nah, 90 derajat. Sekarang ini 60. Berarti yang ini itu 90 dikurang 60 aja. Yang mana itu adalah 30 derajat. Nah, cuman kita perlunya segitiga yang ini nih, ya kan? Nah, berarti kalau ini 30, nah ini kan siku-siku juga. Ini kan siku-siku nih. Berarti ini udah pasti 90. Kalau 90 berarti yang ini 60 ya kan? Karena 90 kurang 30. Nah, terus yang ini siku-siku juga nih, ya kan? Siku-siku. Ini udah 60, berarti ini otomatis 30 derajat biar jadi 90. Gitu. Terus karena kita dikasih tahu di sini 60, mungkin kita ambil yang 60 aja ya. Berarti 60-nya ada di sini kan? Nah, kita ambil yang ini aja, yang 30-nya nggak usah. Nah, berarti nah, nah berarti segitiga di sini. Nah, mungkin ini biar terlalu ini, gua gambar ulang. Set. Nah, ini N2-nya ya kan? N2. Terus ini ada N2X. Terus ini ada N2X-nya ke atas ya kan? Kok N2X sih? N2Y. Terus yang ini ke atas. Terus ini
ada N2X. Yang mana? Di sini sudutnya 30 derajat. 60 deh, maaf. 60 derajat. Nah, kalau kayak gini tinggal nanti sin demi kosamnya aja. Gitu. Nah, terus yang proyeksi F geseknya gimana? Ini kan berarti F geseknya nih, ya kan? F gesek 2. Nah, coba sekarang kita proyeksiin. Tadi step 1 adalah gambar di mana aku bikin ulang aja deh, ini kebanyakan angka anjir, kebanyakan huruf. Bentar. Nah, ini F gesek 2 ya. Yang mana yang ini? Mana sih? Woi, mana ya? Nah, ini yang ini. Kita kan mau proyeksiin dia terhadap sebuah X sama Y-nya. Nah, kita mau proyeksiin. Oh, ini hapus dulu bentar. Ya udahlah, ini hapus semua dah. Oke, kita mau proyeksiin. Berarti proyeksinya adalah yang ini. Nah, ini sumbu F X-nya. F Y, sorry. Yang ini. Sumbu F Y. Nah, step kedua adalah kita bikin segitiga siku-siku di mana sisi miringnya adalah resultannya, yaitu F gesek 2. Nah, dengan cara apa? Gue cukup pindahin aja F2Y-nya ke sini. Nah, ini tuh harusnya gambar benernya segini. Ini kepanjangan. F, Y. Ini. Harusnya ini F gesek 2Y, cuma biar cepet aja. Nah, jadi gitu. Nah, ini udah 60 derajat deh. Nah, ini tinggal trigonometri aja. Sebenarnya, bentar. Sebenarnya, kalau kalian udah dapet gaya normalnya, itu kalian gak usah proyeksiin F gesek 2-nya sih. Karena, nih di sini kan berarti gaya N2Y-nya itu apa? N2Y-nya itu kan berarti cos ya. N2 cos 60. Nah, karena dia ini tegak lurus, mana-mana. N2 ini kan tegak lurus sama F gesek 2. Kalau dia tegak lurus, berarti otomatis F gesek 2Y-nya itu berlawanan dari cos. Berarti dia F gesek 2 sin. Gitu aja. Sudutnya tetap sama 60 derajat gitu. Coba aja nih. F gesek 2Y berarti yang ini kan. Nah, ini kan sin itu kan demi gitu. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu proyeksiin ini. Cukup satu aja proyeksiin. Nah, sisanya karena dia tegak lurus, sumbunya bedain. Nah, sama ini N2X-nya. N2X-nya sebenarnya kalian udah nggak perlu ngeliat ini lagi. N2X-nya itu pasti selalu berlawanan sama Y-nya. Yang mana? Berlawanannya itu yang ini. Kalau dia cos berarti ininya sin. Sudutnya tetap sama 60 derajat. Gitu. Nah, ininya juga sama berarti. F gesek 2Y 2X-nya itu berarti F gesek 2. Nah, tapi karena eh, apa? Karena dia ini sin berarti lawannya cos gitu. Sama kayak ini kan. Ini sin lawannya cos gitu. Itu cara mudahnya. Nah, kalau udah kayak gini, mungkin gue kecilin dulu kali biar ada space. Bentar. Nah, bentar ya. Ini gue pindahin dulu. Dulu. Ya udah gitu. Nah, baru deh kalau kayak gini kita tinggal tinjau sigma FY mana 0. Ini udah ya. Sorry. Bentar ya. Nah, ini sigma FY sama dengan 0. Sigma FY ada apa aja? Ada min P ya kan karena dia ke bawah. Nah, terus ada F gesek 1. Nah, cuma itu sin apa cos. Nah, karena tadi kita udah proyeksi ini, aduh yang mana ya? Kok gue bingung sendiri. Yang ini mana? Walahi. Nah, yang mana ya? Oh, ini F geseknya ya. F gesek 1. Nah, karena kita udah aduh, ini gambar ulang aja ya. F geseknya itu kan F gesek. Nah, terus ini ada sumbu X-nya, ini ada sumbu Y-nya. Nah, sudutnya itu adalah yang ini, 45. Nah, terus nanti yang ini gua gambar ulang, yaitu kayak gini.
kayak gini, ini adalah N, ini adalah X-nya, NX, ini adalah ini, N2 harusnya sih. Nah, karena kita mau proyeksiin sumbu Y, ya sumbu Y berarti yang F gesek ini, berarti dia sin ya. Sebenarnya sin sama cos sama aja sih, karena dia 45 derajat, karena kan sin 45 sama dengan cos 45 gitu, jadi sebenarnya ini nggak terlalu ngaruh sih. Nah, terus ada apa lagi? Ada gaya normal, cuma karena dia ke bawah, jadi kita negatif. Satu. Nah, mungkin sebenarnya ya kita pakai cara yang ini aja, yang ini. Ini kan sebenarnya kita udah nggak perlu proyeksi ini nih. Kalau dia karena dia tegak lurus, F gesek 1 tegak lurus terhadap N1, nah berarti tandanya itu tinggal ganti aja yang tadi sin jadi cos, berarti N1 cos 45 derajat gitu. Terus apa lagi, ada N2 ya kan, karena dia ke atas, berarti positif, sin apa cos, kita lihat. Nah yang ini, boleh lagi, nah ini N2 cos 60, 2 cos 60 gitu. Nah terus ada F gesek ya kan yang ini, berarti tinggal lawannya aja, karena dia tegak lurus, berarti F2, karena dia cos berarti sin 60 derajat sama dengan 0. Udah kan, udah semua kan? Bentar. Ya udah benar. Oke. Nah mungkin ini gue bisa sederhanain ya, karena yang sebenarnya di sini, bentar. N1 F gesek N2. Oh ya, sorry sorry. Bisa bisa. Nah ini min P. Nah F gesek 1 kan itu adalah gaya normal dikali gaya normal 1 dikali mu S. Nah sin 45 derajat. Nah kenapa yang di sini gue langsung boleh diganti jadi gaya normal kali mu S ya, karena yang tadi yang gue jelasin di awal, karena dia itu P terkecil. Yang ditanya adalah nilai P terkecil. P terkecil itu ada di sini. Nah ini definisinya apa? Ini adalah gaya normal dikali mu S. Beda sama soal yang sebelum-sebelumnya yang tadi gue udah bahas yang ini. Ini kan dia kita nggak tahu posisinya itu antara di sini kah? Lu. Posisinya nggak tahu antara di sini kah atau di sini kah atau di sini kah. Makanya kita definisinya F gesek doang, belum bisa diganti gaya normal dikali mu S gitu. Nah, terus di sini gaya normal 1 cos 45. Nah, ini angkanya sebenarnya agak banyak ya, mungkin kalau gua ada salah hitungan mohon dimaklumi ya, dan koreksi gua, takut ada yang salah juga. Nah, ini apaan coba F2 anjir? F gesek 2 ya? F gesek 2. Nah, F gesek 2 itu adalah gaya normal 2 dikali mu statik sin 60. Nah, ini bisa disederhanain lagi, karena ini N1, terus ini N1 ya kan, bisa dikurang, terus ini N2, terus ini N2 lagi ya kan, bisa dikurang. Nah, nanti ini kalian tinggal pakai kalkulator aja, nanti hasilnya kalau udah disederhanain yang Y-nya ini, tolong koreksi hitungan gue juga ya, takut ada yang salah. Itu nanti hasilnya min P dikurang 0,495 N1 ditambah 0,76 N2. Ya, sama dengan 0. Nah, ini itu adalah persamaan 1. Terus saya persamaan 1. Nah, karena di sini kan kalau kita lihat ada 3 variabel yang unknown ya. Ada P, ada N1 sama N2. Berarti kita perlu 3 persamaan lainnya. 3 persamaan lainnya dapat dari mana? Ya, seiring berjalan kita ngerjain. Nah, ini kan udah sigma F Y. Berarti sekarang adalah sigma Fx sama dengan 0. Oke, sigma Fx ada apa aja? Ada F gesek ya kan, F gesek 1 positif ya kan karena di kanan. Nah, dia itu sin apa cos sekarang? Sebenarnya kalian udah nggak perlu lihat proyeksi-proyeksi ini tuh udah nggak diperluin lagi selama kalian udah yakin yang atasnya udah benar. Nah, karena dia F gesek 1, X-nya itu berarti kalian tinggal kalau yang
F gesek 1 di sini sin, berarti kalian tinggal kali aja di sini cos. Nah, berarti ini cos 45 derajat gitu. Jadi simpelnya sih gitu aja sih. Kalau udah beda sumbu, kalian tinggal ubah aja cosnya jadi sin. Terus ada apa lagi? Ada N1. Berarti ditambah N1 dikali sin apa cos. Nah, kita lihat di sini. Di sini N1-nya adalah cos. Berarti di sini harus sin 45 derajat. Nah, terus ada apa lagi? Min N2 di sini. Karena dia ke kiri ya. Nah, N2-nya di sini udah cos nih. Jadi kita taruh sin 60. Nah, terus di sini ada F gesek 2 ya kan. Nah, cuma di sini ada dia ke kanan jadi positif. Jadi F gesek 2. Nah, karena dia udah di sini sin, berarti di sini cos. Gitu. Sampai 0. Nah, F geseknya kita tinggal ubah-ubah aja. Jadi normal 1 dikali mu statik dikali cos 45 derajat ditambah normal 1 dikali sin dikurang normal 2 dikali sin ditambah F gesek 2 itu adalah normal 2 dikali mu statik cos 60 derajat. Oke. Nah, di sini kita bisa sederhanain lagi ya kan. Ya, BTW di sini mu statiknya 0,3 ya. Ini berlaku di semua titik kontak. Berarti di sini mu statik 0,3, ini 0,3, ini 0,3 gitu. Nah, ini tinggal hitung aja. Kalau kalian lihat di sini ada N1 sama N1 bisa dijumlah, terus ini ada N2 sama N2 ya kan? Bisa dijumlah. Nanti dapatnya berapa? Sebentar aku coba cek biar cepat. Nanti dapatnya 0,919 N1 dikurang 0,716 N2 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan 2. Oke, kita udah dapat persamaan 2 persamaan, tinggal satu persamaan lagi karena kita ada 3 variabel, berarti perlu 3 persamaan. Nah, persamaan ketiga kita dapat dari tinjau yang ini, yang balok segitiga. Ya itulah, aku balok sih. Ya itulah. Bentar, gue SS aja deh. Duh, mana? Oke. Nah, kita tinjau B. Tinjau B. Oke, tinjau B. Kita coba bikin B-nya. Nah, oke. Jadi ada gaya apa aja di sini? Gaya bebannya nggak ada ya, karena ada apa? Karena diabaikan. Nah, terus ada gaya pegas di sini. Nah, pegasnya itu kemana? Antara dia ke sini kah atau ke sini? Nah, kalau kalian lihat di sini dia itu terkompres. Nah, kalau terkompres tadi yang udah gue jelasin, dia itu yang tadinya panjangnya segini, ternyata dikompres jadi segini. Jadi kayak ditekan gitu. Nah, karena pegas itu cenderung memiliki sifat balik ke keadaan semula, yaitu keadaan setimbang yang ini, berarti gaya pegasnya ada cenderung ngasih gaya ke arah sana gitu. Nah, jadi gayanya nanti gaya pegasnya karena dia harusnya itu pegasnya sampai sini ya kan, cuma karena tertekan, berarti gaya pegasnya bakal nyimpen apa ngasih gaya ke baloknya ke arah sana gitu. Jadi yang benar ke arah sini. Kecuali kalau ini itu launya kompres apa sih? Tension ya, di tension atau ditarik. Nah, nanti dia bakal arahnya berlawanan yaitu ke sana. Nah, ini F pegas. Nah, F pegas nilainya berapa? F pegas, kita FP aja. Nah, kalau kalian masih ingat fisika, F pegas itu sama dengan K dikali delta X. Delta X itu adalah perubahan panjang. K-nya itu adalah konstanta pegas. Konstantanya 200 Newton per milimeter. Sedangkan perubahannya adalah di sini 5 milimeter. Satuannya kalian udah nggak perlu ubah lagi. Karena di sini dia kan satuannya milimeter. Nah,
konstanta ya, satunya juga milimeter. Jadi udah sama. Jadi nggak perlu diubah lagi ke meter gitu. Nah, terus ada apa lagi di sini? Aduh, ada gaya gesek ya kan. Nah, karena dia terdorong ke sini, yang A cenderung ke sini ya kan. Gara-gara A cenderung ke bawah, maka yang B itu cenderung bergerak ke sini ya kan. Nah, karena B cenderung bergerak ke sini, berarti gaya geseknya yang di sini itu berlawanan, arah geraknya itu ke kiri. Ini ada gaya gesek F, gesek 3 ya, kita kasih nama. Nah, terus ada aksi reaksi dari gaya gesek yang ini nih. Yang mana? Yang ini. Itu F gesek 2. Berlawanan yang tadi ke atas berarti ke sini. F gesek 2. Terus ada lagi nggak? Ada gaya normal, gue lupa. Ini tuh ada gaya normal ya kan, kayak biasa aksi reaksi dari gaya normal yang ini N2. Gaya normal taruhnya yang benar ya, yang harus bersentuhan sama titik bidang sentuhnya. Nah, terus ada gaya normal juga di sini. Aduh, bentar ya. Nah, ini F gesek 3. Nah, ini gaya normal. Normal 3. Nah, ini adalah DBB-nya. Terus jangan lupa cuan semuanya. Oke. Ini gue hapus dulu ya. Oke. Nah, berarti ya udah kayak tadi aja, kita tinggal tinjau sigma dulu. Sigma fx dulu kali ya. Sigma fx sama dengan 0. Nah, fx ada apa aja? Ada min fp ya kan, karena dia ke kiri. Tim min f pegas ditambah n2. N2-nya sin apa cos? Kita tinggal lihat aja di sini. Mana ini N2 nih. N2x-nya itu adalah sin. Nah, kalau nggak lihat di sini juga boleh. Di sini N2-nya pakainya sin. Jadi nggak perlu pusing-pusing lihat proyeksi. Sin 60. Terus ada min f gesek 2 ya kan. F gesek 2 mana? Oh ya, F gesek 2 pakainya apa? Cos ya kan, atau mungkin di sini dia pakai cos. Cos 60. Ini udah. Terus ada F gesek 3 negatif ya karena F kiri. Oke. Apakah sudah benar persamaan 2? Oke, sudah benar ya. Nah, FP-nya itu apa? FP-nya itu tadi K dikali delta X. K-nya itu adalah 200. Delta X-nya adalah 5. Ditambah N2 sin 60 derajat kurang F gesek 2. Berarti N2 dikali mu statik dikali cos 60 ya kan, kurang N3 F gesek 3 itu N3 dikali mu statik juga. Nah, oke, di sini kita dapat persamaan lagi nih. Mungkin ini, oke, kita tinjau sigma FY dulu deh. Bentar ya. Sigma FY mana 0. Nah, sigma FY ada apa aja? Sigma FY ada N3 ya kan di sini. N3 dikurang F gesek 2 sin apa cos, kita tinggal lihat yang atas. Di sini karena dia udah pakai cos, berarti di sini sin. Terus ada N2 lagi, min N2 karena dia ke bawah. Sin apa cos, di sini karena dia pakai sin, berarti di sini cos. Cos 60. Apa lagi? Ini. Oke, udah itu doang. Sebenarnya 0. Berarti di sini langsung kita jabarin aja. Jadi N2 dikali mu statik dikali sin 60 derajat kurang N2 cos 60 derajat sama dengan 0. Nah, ini kan mu statiknya kita udah tahu ya kan, di soal itu ada kalau mu statiknya itu 0,3. Sedangkan ya udah berarti kita bisa pindah ruas saja. Semua N2-nya ke kanan. Nah, nanti kalau pindah ruas nanti kalian dapat N2-nya itu 0,76 N2
Nah, ini correct me if I'm wrong ya, kalau hitungan gue ada yang salah. Nanti di sini gue ngejelasin konsepnya aja. Nah, ini adalah persamaan 3. Nah, ini kita bisa substitusi nih. Ini substitusin aja ke sini. Substitusi persamaan 3 lah. Gitu. Nah, berarti N3-nya kita ubah aja jadi 0,76N. Berarti dia di sini jadi min 200 dikali 5 ditambah N2 dikali sin 60 ya kan, dikurang N2 mu S cos 60. Nah, N3-nya apa? N3-nya adalah 0,76 N2 kali minus statik sama 0. Nah, ini kan berarti minus statiknya sebenarnya kita udah tahu ya. Minus statiknya kan 0,3. Jadi yang kita unknown itu cuma N2 doang di sini. Nah, nanti berarti N2-nya kita bisa dapat. N2-nya berapa? Nanti kalau dihitung N2-nya itu sekitar 2049. Oke, dapat deh N2. Nah, dari N2 kita itu sebenarnya bisa masukin ke persamaan yang atas. Nah, kita lihat. Ini apaan anjir? Ini yang satu deh. Ini yang dua, maaf. Iya. Nah, kita bisa masukin nih. N2-nya kan kita udah dapat nih, 2049. Masukin aja ke sini. Nah, berarti mungkin di sini. Substitusi N2 ke persamaan berapa? Persamaan 2, sorry. Persamaan 2. Nah, ini gua kopas aja. Nah, N2-nya kita ganti. Jadi 2049. Nah, nanti ini sama dengan 0 ya. Loh, itu tadi gue udah bilang sama dengan 0 tuh. Ini sama dengan 0-nya lupa. Ini udah belum? Udah. Nah, nanti dapat N1-nya. Di sini ya kan? Sama dengan berapakah N1? Sebentar. Hitung. 1596,392. Nah, nanti baru kita bisa substitusi karena kita udah dapat nilai N1 sama N2 ke persamaan berapa? Persamaan yang ini, persamaan 1. Kita tinggal kopas aja berarti ya. Ya udah. Berarti nanti P-nya sama dengan, langsung aja ya. Biar cepat. 767,03. Oke, berarti ini jawabannya P-nya yang diperlukan seminim mungkin yaitu berada di titik mana? Nah, ini. Karena kan ini sekecil mungkin, berarti di sini. Karena nanti kalau udah tambah dikit dia udah bisa gerak gitu. Itu 767,03 Newton. Nah, mungkin ini karena hitungannya agak banyak dan jujur gue itu orangnya juga kurang teliti. Mungkin ada kemungkinan gue ada salah ngitung, tapi kurang lebih konsepnya kayak gini. Mungkin kalau ada yang salah ngitung bisa tolong koreksi gue ya. Nah, yaudah mungkin sekian dari gue. Kalau ada salah mohon maaf dan ya terima kasih.